Penyanyi Muhammad Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal dengan nama Virgon ditangkap polisi karena kedapatan menggunakan narkoba. Virgon ditangkap polisi bersama teman wanitanya berinisial PA di sebuah kamar indekos di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diduga overkapasitas sekitar 49 orang yang terdiri dari santri dan guru dari Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Surabaya terjebak di lift. Pengadilan Negeri Bandung terus melakukan persiapan jelang digelarnya sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jelang pemilihan Gubernur Jakarta, sejumlah elit politik mulai membuka pintu komunikasi. Bakal calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka sinyal akan bertemu dengan Presiden 2024-2029 terpilih Prabowo Subianto. Lantas, akankah pertemuan Prabowo-Anies sebagai upaya rekonsiliasi pasca Pilpres 2024 dan dapat menurunkan tensi politik jelang Pilgub Jakarta? Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Jalan-jalan ke Ampera, cakep. Jangan lupa beli cenderamata, cakep. Hai penonton, ini Ken dan Caca, siap menyapa warga Jakarta. Luar biasa, saya juga punya pantun, Caca. Apa dong? Boleh. Naik sepeda atau berkuda, cakep. Pergi keliling ke tengah kota, cakep. Hari ini kita tampil berbeda, spesial untuk ulang tahun Jakarta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, selamat malam. Kembali lagi Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Bersama saya Caca Anissa dan juga Ken Ane. Malam hari ini sajian spesial pastinya kami berikan untuk Anda. Ada apa, Ken? Betul sekali, spesial di ulang tahun Jakarta, tentu bahasannya juga tentang Jakarta. Pilkada Jakarta pemirsa yang mulai ramai diperbincangkan. Ada rencana pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Kira-kira apa tujuannya? Apakah ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk Pilkada Jakarta? Di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Selain itu sejumlah informasi penting dan juga menarik, sayang sekali jika Anda lewatkan, diantaranya adalah mengenai kasus ditangkapnya penyanyi Virgon, Ken, di mana saat ini polisi sudah mengantongi pemasok narkotika untuk Virgon. Semuanya ada di Apa Kabar Indonesia Malam. Inilah Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, truk ekspedisi bermuatan barang elektronik dan parfum terbakar di jalur Ring Road Ngawi, Jawa Timur. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sempat terjadi ledakan berulang-ulang kali hingga kemudian semua paket hangus terbakar. Inilah detik-detik sebuah truk mengeluarkan asap tebal dari dalam bak truk di Jalan Ring Road, tepatnya di Desa Jururejo, Kecamatan Kabupaten Ngawi, Sabtu dini hari. Sopir dan kenek nampak panik berusaha menyelamatkan muatan yang diduga berisi paket dan barang elektronik. Kepanikan bertambah saat api tiba-tiba muncul dan membesar, membakar muatan truk. Sopir dibantu warga setempat berjibaku mengeluarkan sebagian muatan paket agar bisa diselamatkan. Bahkan sempat terjadi ledakan beberapa kali sehingga warga tak lagi berani mendekat. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi untuk memadamkan api. Kobaran api begitu cepat membesar karena muatan truk berisi barang yang mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut, namun kerugian akibat kebakaran truk ekspedisi yang berangkat dari Jakarta hendak ke Surabaya ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Ini kebakaran truk pengangkut. Kecelakaan di jalan tol kembali terjadi. Ya pemirsa, sebuah mobil Pajero menabrak truk di ruas tol Semarang-Batang, tepatnya di kilometer 405 jalur A, Kendal, Jawa Tengah. 4 orang penumpang Pajero tewas dalam kejadian tersebut. Kecelakaan ini terjadi pada Sabtu sekitar pukul 7 pagi pemirsa. Dari laporan kejadian Satlantas Polres Kendal, mobil Mitsubishi Pajero melaju dari arah barat atau arah Jakarta menuju timur atau arah Semarang. Sesampai di lokasi kejadian kilometer 405 jalur A, pengemudi mengambil lajur kiri yang mana pada saat yang sama ada truk tronton bernomor yang berhenti di bahu jalan. Diduga pengemudi Pajero kurang konsentrasi lalu menabrak truk dari arah belakang. Akibat tabrakan, mobil hancur hingga setengahnya di bagian kiri. 4 orang yang berada di dalam mobil tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya terluka. Seluruh korban dibawa ke RSI Muhammadiyah Kendal. Kita ke informasi selanjutnya. Diduga over kapasitas, sekitar 49 orang santri terdiri dari santri dan guru Pondok Pesantren Alif Lam Mim Surabaya terjebak dalam lift. Proses evakuasi berlangsung 30 menit dan para santri berhasil diselamatkan. Ketegangan terjadi saat lift yang berisi sekitar 49 orang mendadak berhenti di tengah jalan. Mereka adalah santri dan guru Pondok Pesantren Alif Lam Mim Surabaya, Jawa Timur yang akan melakukan gladi resik wisuda kelulusan SMP dan SMA di Empira Pele, Surabaya. Melalui telepon genggam terdengar seseorang menenangkan mereka yang terjebak di dalam lift agar tidak panik. Tak lama petugas penyelamat pun hadir dan mengevakuasi ke-49 orang yang terjebak di lift ini. Menurut salah seorang santri, lift tiba-tiba berhenti saat mereka akan menuju lantai 3. Proses evakuasi berlangsung selama 30 menit dan ke-49 orang yang terjebak dievakuasi dalam keadaan selamat. Petugas damkar menggunakan tangga untuk memudahkan evakuasi. Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen gedung Empire Pele Surabaya belum memberikan keterangan secara resmi terkait insiden ini. Pemirsa, tingkah laku pengunjung Taman Safari di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali viral setelah melemparkan sekantong sampah kepada seekor kuda Nil saat berwisata ke lokasi itu. Berkat video yang viral, pihak Taman Safari dan aparat pun tengah melacak identitas pengunjung tersebut. Pemirsa, pengunjung Taman Safari kembali berulah. Dalam video yang viral di media sosial, terekam tindakan tidak terpuji pengunjung melemparkan sekantong sampah pada kuda Nil bernama Hanyut. Peristiwa ini terjadi pada Kamis saat pengunjung berkeliling di kawasan wisata Taman Safari. Sebelumnya, pengunjung tak terpuji ini mengumpan wortel pada kuda Nil tersebut, tetapi yang diberikan malah kantong sampah. Menurut pengelola Taman Safari, beruntung kuda Nil tidak menelan kantong tersebut, melainkan memuntahkannya. Pengelola Taman Safari terus menelusuri jejak kendaraan pelaku dan mendapatkan identitas mereka. Taman Safari akan segera melaporkan aksi tersebut ke Polsek setempat. Ulah pengunjung Taman Safari yang tidak terpuji terhadap satwa telah 3 kali terjadi, di mana pengelola Taman Safari akan memperketat penjagaan serta menambah jumlah kamera pengawas di sekitar lokasi satwa. Pengelola juga akan mengevaluasi sistem pengawasan demi menjamin keamanan dan keselamatan satwa. Ya, pemirsa, penyanyi Muhammad Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal dengan nama Virgon ditangkap polisi karena kedapatan menggunakan narkoba. Ya, polisi pun kini telah mengantongi identitas dari pemasok narkotika jenis sabu kepada Virgon.
Inilah pemirsa detik-detik penangkapan musisi Virgon bersama seorang teman wanitanya berinisial PA di sebuah kamar indekos di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terlihat Virgon mengeluarkan alat isap sabu berupa botol minuman kemasan berikut narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam plastik klip kecil di sebuah kotak berwarna hitam. Usai dilakukan tes kesehatan, keduanya dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Sementara polisi telah mengantongi identitas dari pemasok narkotika jenis sabu kepada Virgon dan saat ini tengah dalam pengejaran. Kita ke informasi selanjutnya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Ya, ziarah ini dilakukan setiap tahun oleh Megawati Soekarno Putri dan keluarga besar PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan pengurus DPP PDIP berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di Kelurahan Bendogrit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Ziarah bertepatan dengan Haul Bung Karno ke-54 pada tanggal 21 Juni. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan ziarah dilakukan Megawati setiap tahunnya. Megawati juga didampingi dua menteri di Kabinet Presiden Jokowi, yaitu Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, menginstruksikan pada seluruh kadernya untuk memberikan dukungan pada Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tengah dihadapkan dengan KPK dalam kasus Harun Masiku. FX Rudi menilai ada aroma intimidasi dan kriminalisasi hukum dalam pemeriksaan Hasto dan stafnya. Dalam rangka peringatan Haul ke-53 Bung Karno yang dilaksanakan di kantor DPC PDIP Solo, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo membacakan pernyataan sikap yang diikuti seluruh kader dan Satgas PDIP. Dalam pernyataan sikapnya pada seluruh kader PDIP Kota Solo untuk memberikan dukungan penuh pada Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tengah dihadapkan dengan KPK terkait kasus Harun Masiku yang masih buron. Ya, pemirsa PDIP, PKS, dan P3 Jawa Barat siapkan Susi Pujiastuti, Sandiaga Uno, dan B. Mahmudin sebagai calon gubernur Jawa Barat guna melawan Ridwan Kamil pada Pilkada 2024 mendatang. DPD PDIP, DPW PKS, dan DPW P3 Jawa Barat melakukan pertemuan tertutup di Jalan Dipati Ukur, Bandung. Pertemuan dihadiri langsung Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, PLT Ketua DPW P3 Jabar, Pepep Saipul Hidayat, dan PLH Ketua DPW PKS Jabar, Iwan Suryawan. Iwan Suryawan atau yang sering disapa Abah Iwan menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan diskusi mencari kesepahaman untuk menghasilkan kontribusi positif dengan suasana santai dan nyaman, di mana Jabar tak bisa dibangun dengan satu golongan, tapi perlu bersama-sama mengumpulkan ide menjelang Pilgub Jabar. Tapi lebih besar dari itu, Ketua Pengurus Partai Jabar ini ingin berkolaborasi dengan membangun Jabar di eksekutif dan legislatif. Hari ini betul-betul kita Jabar tidak mungkin dibangun oleh satu golongan saja. Satu pengalaman bagaimana memberikan yang terbaik buat Jabarnya dan legislatif. Karena kebetulan hari legislatifnya tentunya dengan hal-hal yang Pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam akan jeda sejenak dan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui jika pembuktian awal penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak didukung dengan metode Scientific Crime Investigation. Ya, Kapolri pun menegaskan pentingnya pengusutan perkara dengan metode Scientific Crime Investigation, dan berikut pernyataannya.
Kepolisian Republik Indonesia mengakui bahwa ada kekurangan dalam ketelitian salah satu anggotanya saat mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu. Pengakuan ini mengemuka setelah penyelidikan ulang menyoroti kesalahan awal dalam penanganan kasus tersebut. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengakui jika pembuktian awal penangkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak didukung dengan metode Scientific Crime Investigation. Kapolri menegaskan pentingnya pengusutan perkara dengan metode Scientific Crime Investigation. Pernyataan tersebut dibacakan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto dalam pidato sambutan pada acara penutupan pendidikan dan wisuda sarjana ilmu kepolisian dalam amanatnya tentang profesionalitas penyidik. Pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Oleh karena itu, lakukan penegakan hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan Scientific Crime Investigation untuk mengungkap suatu perkara pidana. Penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki kini memasuki babak baru. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap pada 21 Mei lalu dijadwalkan akan menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin 24 Juni mendatang. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau DPN Pradi memberikan respon terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang telah mengoreksi penanganan awal kasus pembunuhan Vina tidak digunakan Scientific Crime Investigation. Gitu ya, karena memang dari awal timbulnya masalah itu kan karena nggak ada Scientific Crime Investigation gitu loh. Nggak dicek mengenai sidik jari, kemudian juga visum dan lain sebagainya gitu. Jadi buat saya sih hal seperti ini ya terima kasih Pak Kapolri sudah mengkoreksi ya gitu ya. Jadi saya kira buat kami sebetulnya intinya adalah kita ingin mencari kebenaran material, itu saja gitu. Yang kedua, kami ingin mendampingi mereka ini para terpidana supaya due proses atau perjalanan proses pidana ini berjalan sesuai dengan aturan dan tentu saja hak-hak terdakwa terpidana ini tidak terabaikan. Itu. Rudi Irawan, ayah tersangka kasus pembunuhan Vina Eki, Peggy Setiawan, menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Rudi Irawan diperiksa terkait identitas ganda yang ia miliki. Selama 5 jam, Rudi dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat Jumat kemarin memberikan atau kembali lagi memanggil Rudi Irawan, ayah tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan Rudi merupakan buntut dari kepemilikan kartu tanda penduduk ganda yang ia miliki. Penyidik Polda Jabar menyelidiki alasan Rudi memiliki 2 nama. Polisi mencurigai Rudi Irawan memiliki nama lain yaitu A. Saprudi. Selama 5 jam, ayah Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan di ruang penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Ia dicecar penyidik dengan 20 pertanyaan terkait identitas gandanya. Usai diperiksa, Rudi Irawan melalui pengacaranya menyatakan identitas ganda itu dimiliki Rudi agar dapat melakukan pernikahan kedua. Saat hendak meninggalkan Mapolda Jawa Barat, ayah Peggy pun memberikan dukungan kepada anaknya yang ia yakini tidak bersalah. Rudi Irawan bersama dengan penasehat hukumnya dari Pradi akan memantau pra-peradilan penetapan tersangka Peggy yang akan digelar Senin 24 Juni mendatang. Ada persiapan, Pak? Akan mendampingi kalau umpamanya dihadirkan atau gimana, Pak Rudi? Ya tentu kita akan mendampingin lah. Tentu dia juga harus
Kuasa hukum 6 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali atas penetapan pengadilan terhadap kliennya yang telah menjalani hukuman seumur hidup. Ia pun berharap adanya kebenaran dalam pengungkapan kasus pembunuhan tersebut yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kuasa hukum untuk 6 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Rivaldi, Eko dan Jaya telah membentuk tim untuk menyusun bukti baru peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon 8 tahun lalu. Ruli Panggabean, kuasa hukum para terpidana ini pun mengatakan telah membentuk tim mengumpulkan bukti-bukti yang dapat dijadikan novum dan berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus 6 terpidana yang divonis hukuman seumur hidup. Dewan Pimpinan Nasional DPN Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi menjadi kuasa hukum 6 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini menjalani hukuman seumur hidup. Kuasa hukum telah menerima surat kuasa dari para terpidana, namun 1 orang terpidana, Sudirman, masih belum menyerahkan surat kuasa karena masih menjalani pemeriksaan Polda Jawa Barat. Kembali PK. Lewat PK itu mudah-mudahan hakimnya bisa meninjau kembali. Pengadilan Negeri Bandung terus melakukan persiapan jelang digelarnya sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon 8 tahun lalu akan digelar Senin besok. Dijadwalkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan memimpin jalannya sidang. Persiapan jelang sidang pra-peradilan terpantau hampir rampung dilakukan. Nantinya sidang pra-peradilan dilakukan secara terbuka dan dapat diliput oleh awak media. Bahkan Pengadilan Negeri Bandung juga telah mempersiapkan layar monitor di luar ruangan pemirsa. Di mana pengamanan jalannya sidang pun sudah dipersiapkan agar sidang berjalan aman, tertib, lancar dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pihak Pengadilan Negeri Bandung pun menegaskan bahwa sidang akan berjalan secara independen. Spekulasi andilnya Presiden Joko Widodo dalam pencalonan tokoh di sejumlah bursa pilkada makin mencuat. Tuah Jokowi dianggap masih efektif membuat calon di pilkada diperhitungkan. Bahkan Jokowi sendiri sampai angkat bicara, benarkah pamor Jokowi masih moncer untuk memenangkan pemilihan kepala daerah? Spekulasi adanya peran Presiden Joko Widodo dalam pencalonan tokoh di pilkada makin menguat menjelang gelaran pilkada. Di bursa Pilgub Jawa Tengah, nama Kapolda Jateng Ahmad Lutfi santer digadang-gadang bakal maju menyusul pertemuan Presiden dengan relawan Solo Raya. Terkait dengan relawan dan sebagainya, jadi relawan Sekber Solo Raya dan juga di bawah ini kami langsung ini kemarin sudah menyatakan untuk Jawa Tengah support pada Bang Lutfi, Ahmad Lutfi untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Presiden Jokowi memberikan respon saat ditanya soal peran dirinya dalam bursa Pilkada Jawa Tengah. Pak Jokowi untuk Pilkada Jateng, Pak. Pilkada Jateng tanyakan ke partai politik, ke parpol, ya. Kelompok relawan Projo menyebut sosok calon yang diumumkan dalam Pilkada pasti sejalan dengan Presiden Jokowi. Kita bisa pastikan apa yang sudah kita umumkan ini sejalan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan partai-partai kini. Sinyal peran Presiden di Pilkada ditanggapi oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Bobi yang merupakan kader Gerindra menguat dalam bursa Pilkada Sumatera Utara setelah diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar. Pak Jokowi ada andil nggak Pak sehingga parpol mulus dukung Bapak, Pak? Ada, perannya adalah mendoakan anak-anak. Ya Allah. Ya Allah.
Dalam bursa Pilgub Jakarta, mencuat nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal disandingkan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep. Lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh nggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan versi Pak Zulhas. Iya, tapi kan partai-partai perlu kan. Perlu apa? Agar bisa menang. Gitu. Kalau Pak RK mau kayaknya Pak. Jadi yang perlu partai-partai kan, biar apa yakin menang itu. Sama Pak RK mau kayaknya Pak ya? Jawa Selatan. Apa? Sama Pak RK mau Kaisang. RK Kaisang. Pak RK siapa saja kalau menang pasti mau. Di tengah wacana posisi politik presiden di Pilkada, politikus PDI Perjuangan Arya Bima menilai dukungan dari Jokowi tak menjamin kemenangan calon. Memang tidak memungkiri ada pattern recognition, ada pola-pola di dalam keputusan pemilih, itu juga dari figur-figur yang punya representatif di suatu daerah. Maka kalau Pak Jokowi sekarang memberikan dukungan pada seorang paslon untuk maju pilkada, saya yakin sekali bahwa itu juga akan ada irisan-irisan dari berbagai partai politik, termasuk juga dari yang diusung PDI Perjuangan. Tidak serta-merta kemudian siapa yang diinginkan Pak Jokowi pasti akan menang. Oh tidak, Pak Jokowi juga akan membaca, ya, termasuk dari partai PDI Perjuangan, tokoh PDI Perjuangan. Tidak mungkin kalau ada tokoh yang tidak populer, apalagi mempunyai ketidaksukaan yang tinggi, berani nggak Pak Jokowi mendukung orang yang tidak populer atau orang yang populer tapi punya ketidaksukaan yang tinggi? Pasti tidak. Intinya jangan diambil alih hajatan rakyat ini menjadi hajatan elit. Tak sekadar dukungan dari elit, pada akhirnya suara publik bakal menjadi penentu kemenangan di pilkada. Yang paling penting, Pilkada serentak itu tanggal 27 November. Saat itu Jokowi bukan lagi menjadi presiden, tapi Jokowi sudah menjadi mantan presiden yang saya kira secara perlahan tuah politiknya, magnet politiknya akan berkurang. Oleh karena itu, orang-orang yang selama ini identik dan dekat dengan Pak Jokowi, jika dapat tiket maju, penentunya adalah sang calon itu sendiri, bukan lagi Pak Jokowi. Akankah tuah Jokowi masih moncer di Pilkada 27 November 2024? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, saat lagi dialog yang sayang sekali jika Anda lewatkan akan disajikan oleh rekan saya Ken Ana. Ada apa, Ken? Betul, di spesial ulang tahun Jakarta pembahasannya juga masih soal Jakarta menyambut Pilkada atau Pilgub Jakarta. Pemirsa, ini terlihat rencana pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Tujuannya apakah untuk mempersiapkan diri menuju ke Pilgub Jakarta? Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia malam untuk Anda. Rombongan Timur, iyalah. Paling lain dari Jakarta. Iya. Nggak ada baper. Kemarin tuh ada rencana atau keinginan bertemu dengan Pak Prabowo sebelum pilkada? Ya, jadi kami tentu membangun komunikasi dengan semua dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Jadi itu adalah sebuah keniscayaan karena ini adalah sebuah proses di mana partai-partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar, dan kami yang pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo.
Ya, menjalin komunikasi dengan partai-partai politik lain yang terakhir disebut ada nama Pak Prabowo Subianto di situ pemirsa. Dan kita akan memperbincangkan mengenai pertemuan atau rencana pertemuan ini tentunya bersama dengan para narasumber. Saya malam hari ini yang sudah hadir di studio ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Bang Habib, apa kabar? Sehat? Ulang tahun Jakarta spesial nih, kita membahasnya juga Pilgub Jakarta nih. Bersama anak Jakarta Bersama anak Jakarta. Dan juga ada Mas Agung Baskoro, pengamat politik kita. Apa kabar Mas? Sehat? Baik, Alhamdulillah Mbak. Oke, alhamdulillah. Bang Habib, ini rencana pertemuan Anies dan Prabowo Subianto nampaknya kedua belah pihak semangat nih. Emang yang dituju apa sih, Bang? Saya kurang tahu persis ya, tapi saya memang ada dengar-dengar ada banyak pihak yang minta waktu Pak Prabowo untuk bertemu. Oke. Ya, mungkin juga Pak Anies ini beliau minta waktu Pak Prabowo. Biasanya memang melalui yang pimpinan tertinggi di bawah Pak Prabowo itu Pak Dasko, biasanya begitu. Saya belum cek Pak Dasko, tapi mekanismenya, caranya biasanya orang-orang lewat Pak Dasko minta waktunya Pak Prabowo. Ya. Namun demikian ya, kalau saya melihat gaya Pak Prabowo selama ini, Pak Prabowo itu adalah orang yang tidak pernah anti terhadap siapapun. Ya, sesama anak bangsa. Makanya kan beliau selalu mengatakan ingin mengimplementasi politik merangkul. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo bertemu Pak Anies atau bertemu Pak Ganjar, yang notabene adalah mantan-mantan seteru beliau di Pilpres kemarin, menurut saya itu bukan hal yang aneh. Ya. Apakah bertemu dalam waktu dekat ini? Apakah setelah misalnya Pilgub, kita nggak tahu ya. Tapi kalau toh bertemu misalnya, bukan hal yang aneh. Dan pertemuan-pertemuan politik itu kan bukan tidak mungkin juga bisa terjadi dadakan kan. Teleponan sama-sama pas, misalnya pas lowong waktu ketemu ya ketemu. Kan kalau Pak Prabowo sekarang kan sibuk, pertama maksimalkan tugas beliau sebagai Menhan. Kedua kan sekarang ini kan mulai periodenya transisi, ya kan. Tentu beliau sibuk mengatur yang namanya sinkronisasi agar kebijakan-kebijakan pemerintahan saat ini bisa smooth ya, dilanjutkan di era kepemimpinan beliau setelah dilantik besok. Jadi, tapi intinya ya, saya nggak akan kaget kalau Pak Prabowo akan bertemu Pak Anies dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam waktu tidak terlalu lama ya, berarti kita mungkin hitungan hari, Bang Habib, atau ya, gimana jadwalnya? Juga ya, saya nggak tahu ya, tapi makanya saya intinya kalau melihat gaya kepemimpinan Pak Prabowo, beliau itu orangnya nggak baper ya, justru kebalikannya beliau ini selalu merangkul. Ya, jadi kalau memang Pak Anies minta waktu Pak Prabowo bertemu ya, pas juga waktunya mungkin kosong, Pak Prabowo tidak penuh ya slot waktunya, mungkin saja, sangat mungkin Pak Prabowo berkenan menerima Pak Anies. Oke, kalau berdasarkan jalurnya ini Bang Habib harus tanya dulu ke Bang Dasko, tapi Mas Agung melihatnya kalau Pak Aniesnya yang minta ketemu sama Pak Prabowo, emang agendanya apa sih yang dibawa Pak Anies kalau Pak Aniesnya yang minta ketemu? Ya, kalau disederhanakan ini apakah benar episode cinta lama bersemi kembali? Karena di periode sebelumnya Gerindra kan bersama Anies. Dan sementara ini memang relasi Anies kalau di Jakarta ya, kita nggak ngomong di nasional, dengan Bang Riza Patria juga bagus ya, Gerindra DKI gitu. Dan dengan partai-partai yang lain di DKI juga nggak ada masalah. Terus ditopang dengan elektoral dia yang bagus, approval rating, elektabilitas gitu. Nah jadi di saat yang sama Anies juga butuh kendaraan karena yang baru dalam tanda petik mendukung kan PKB nih. Nah jadi ibarat kata ini pucuk dicinta ulam pun tiba gitu. Gerindra butuh sosok, Anies butuh kendaraan untuk DKI. Cocok ya, jadi masuk match gitu. Masuk barang ini kan. Jadi tapi tergantung karena kan Gerindra sekarang partai presiden terpilih ya Bang ya. Jadi ya mau nggak mau Aniesnya harus lebih aktif, berinisiatif menjalin komunikasi dengan Gerindra untuk mendapatkan sokongan dari dua istana saya bilang. Karena pilkadanya kan 27 November. Nah dua istana ini ya, istana pertama Istana Merdeka yang akan menjabat sampai 20 Oktober. Nah istana kedua Istana Hambalang nih
yang akan beredar setelah 20 Oktober 2024 di mana berkelindan di sana ada Pilkada DKI 27 November. Nah, kalau nggak ada dukungan sokongan dua istana ini, nah bahaya ini karena ada kutukan petahana ya Bang ya di DKI ya. Nah, Foke pernah kalah, Ahok pernah kalah walaupun faktornya beda. Kalau Foke mungkin faktornya Jokowi efek. Kalau kemarin Ahok kalah 212 efek. Nah kalau ini bisa jadi ada efek baru namanya Jokowi Prabowo efek. Kalau Anies tidak dari sekarang menjalin komunikasi yang intensif dengan Pak Prabowo begitu. Waktunya soalnya tinggal sedikit ya Mas Agungnya 3 November. Tapi Bang Habib mencium aroma agenda dan tujuan tersebut tidak sih kalau Gerindra dari keinginan pertemuan Pak Anies dengan Pak Prabowo? Ya nggak ada masalah ya. Misalnya tokoh-tokoh ini misalnya ingin bertemu dalam konteks ada kontestasi pilgub besok. Ya memang kan mereka politisi, ya kan? Biasa. Apa yang salah ya? Coba kan kita jangan potong logikanya. Masing-masing pihak itu ingin berkontestasi, ingin berkompetisi, pengen nyagup ya. Itu kan secara garis besar dan jangka panjang pengen mengabdi kepada rakyat. Nah, pokoknya ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan rakyat. Sehingga bagus kalau lebih banyak silaturahim di antara tokoh-tokoh tersebut. Jadi kita jangan ada semacam a priori, apalagi sinisme. Bertemu hanya urusan kepentingan. Ya itulah politik ya. Politik itu kan hanya cara, ya. Cara kita mencari titik-titik temu, ya. Lalu berkompetisi dengan baik. Lalu ketika memegang kekuasaan, siapapun yang menjadi pemenangnya adalah berjuang semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin untuk rakyat. Oke, baik, menarik sekali. Tentu kita masih akan memperbincangkan mengenai rencana pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Ya, tentu kita masih akan melanjutkan perbincangan soal rencana pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Sudah bergabung juga, bertambah di sini narasumber saya ada Mas Billy David. Apa kabar, Mas? Loyalis Anies sudah hadir bersama kita. Terima kasih. Ya, Bang Billy, mungkin langsung saja nih pengen tanya. Ini sudah tahu belum sih soal keinginan ataupun rencana Pak Anies Baswedan ingin bertemu Pak Prabowo? Tentu ya, apalagi kemarin ketika sudah ramai dibahas dan tentu sebelum itu juga dari bahasa-bahasa yang disampaikan kan sebenarnya sudah tersirat dengan tidak menutup pintu bagi siapapun, membuka komunikasi dengan partai manapun, dengan tokoh partai politik manapun, sebenarnya juga sudah mengindikasikan bahwa akan bertemu dengan Presiden terpilih Pak Prabowo. Dan tentu kalau kita ingat, sebenarnya kan Pak Anies dengan Pak Prabowo ini punya sejarah rekam jejak hubungan baik. Terutama kalau konteksnya kita bicara di Jakarta, 2017 yang lalu juga kita lihat bagaimana dukungan totalitas Pak Prabowo ke Pak Anies, meskipun itu kalau kita bisa istilahkan di masa-masa akhir ya, baru keluar nama Anies Baswedan waktu itu. Karena waktu itu historinya Gerindra masih menyodorkan Pak Sandiaga Uno, tapi akhirnya juga Pak Sandiaga Uno berbesar hati mau berdampingan dengan Pak Anies. Dan selama periode kepemimpinan Pak Anies di DKI juga saya rasa lebih dari puluhan kali mungkin bertemu beliau berdua, dan hubungan baik itu terjalin juga. Mungkin rivalitasnya baru akhir-akhir ini ya Mbak, ya waktu Pilpres ini. Apalagi ya kalau kita ingat gimana momentum waktu debat waktu itu. Tapi ketika proses MK selesai, dan itu kalau kita ingat apa yang disampaikan Pak Anies, juga menyatakan bahwa satu, Pak Prabowo merupakan seorang patriot. Kemudian Pak Prabowo itu seorang negarawan. Jadi sebenarnya di luar kontestasi yang mengharuskan keduanya menjadi rival, sebagai seorang negarawan keduanya berhubungan sangat baik. Dan kami percaya juga di luar panggung-panggung politik mungkin ya, secara personal juga hubungan baik itu mungkin dibangun dengan banyak orang, terutama dengan Pak Prabowo Subianto dan juga tokoh-tokoh di dalam Partai Gerindra. Artinya loyalis Anies ini mendukung penuh langkah Pak Anies Baswedan untuk maju kembali dalam Pilgub Jakarta, begitu Bang Billy? Kita hanya menegaskan apa yang beliau sampaikan.
Kita ingat ketika selepas sholat Jumat di Pondok Indah hari Jumat pekan lalu disampaikan bahwa beliau sudah menyatakan sikap untuk siap maju, dan kemudian konkretnya sudah diikuti dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan tentu jika dua hal ini yang kita anggap sebagai pintu masuknya sudah terbuka, ya mau tidak mau kami pun juga pasti akan berjuang bersama-sama. Oke, artinya kalau sudah siap penuh, ini rencana pertemuan atau keinginan bertemu Pak Prabowo ini untuk mendapatkan dukungan, mencari support system begitu Bang Billy? Ya tentu yang pertama semangatnya pasti silaturahmi, tetap menjaga hubungan harmonis baiknya, apalagi juga ketika nanti Pak Prabowo sudah memimpin, tentu kan juga perlu kolaborasi yang baik. Bukan hanya yang kemarin mungkin stigmanya Jakarta dianggap sebagai kontradiksinya pemerintah pusat, dan saya rasa di ke depan tidak perlu lagi ada stigma seperti itu, dan harapannya pemerintah pusat apalagi di Jakarta dan provinsi lain bisa berkolaborasi bersama-sama bekerja. Oke, Bang Habib, semangatnya silaturahmi, kolaborasi, niatnya sudah mulai jelas nih disampaikan, pengen ketemu Pak Prabowo untuk apa. Mas Agung tadi juga bilang, nih kalau Gerindra kayaknya mencari sosok, tapi kalau Pak Anies juga butuh mesin politik, gimana Bang Habib? Ya, itu dia yang saya sampaikan sejak awal, ya kan benar dikonfirmasi oleh Mas Billy, ya, bahwa ini kan kita bicara soal bangsa, ya. Jadi kedua belah pihak saya pikir sudah nggak ada baper-baperan, sudah move on juga dari tahapan sejarah Pilpres kemarin. Kita ada di babak baru, ya, dimana memang di negara demokrasi ini kan semua orang harus mau menjalin hubungan baik dengan pihak yang lain, ya, karena tujuan besar kita kan sama saja, sama merah putihnya, sama satu frekuensi, ingin mensejahterakan rakyat. Ya kalau kontestasi sudah selesai, ya kembali ke tujuan masing-masing kan. Kita pengen negara ini lebih baik, rakyat lebih sejahtera, kurang lebih begitu. Sehingga kadang-kadang kita ini seolah-olah capek juga ya, kok ada pihak-pihak yang seolah memaknai tokoh A tidak mungkin bertemu tokoh B, partai A tidak mungkin ketemu partai B. Padahal kita sama-sama menyaksikan, setidaknya dalam di era reformasi ini, bukan hanya Gerindra sebetulnya, partai politik yang menegaskan tidak ada lawan politik, ya, tidak ada kekuatan manapun yang kami antikan. Saya rasa semua coba. Kami dengan PDI Perjuangan dahulu dikatakan tidak akan pernah ketemu. Ternyata di 2009 bertemu. Kami dengan misalnya PKS sebelum koalisi juga dikatakan jauh dalam konteks ideologi. Ternyata bisa bertemu. Ya. Kemudian juga Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dikatakan tidak bisa bertemu. Ternyata bertemu dalam konteks politik. Ya. Begitu juga misalnya sekarang misalnya Pak Anies ingin membangun komunikasi bahkan ingin bertemu, ya. Saya pikir itu bukan sesuatu hal yang sulit terlaksana, ya. Di luar masing-masing punya jadwal kesibukan, ya. Tapi secara substansi menurut saya tidak akan sulit terrealisasi yang hal seperti itu. Gitu. Tapi artinya dari Pak Prabowo sudah memberi lampu hijau, ya boleh-boleh saja kalau mau ketemu. Pak Prabowo selalu memberi lampu hijau kepada siapapun tokoh bangsa yang ingin menjalin komunikasi dengan beliau. Oke, baik Mas Agung. Ini kalau kita lihat hubungan romantisme antara Pak Anies Baswedan dan Pak Prabowo Subianto dalam hal politik nih ya, mulai dari dulu pemilihan Gubernur Jakarta, kemudian dalam kontestasi Pilpres yang sempat memanas, dia sempat mesra, kemudian renggang, kemudian ini nampaknya ingin mesra lagi. Itu gimana kalau kita membaca ke depannya nih, langkahnya kan agendanya yang terdekat Pilgub Jakarta. Kita akan melihat siklus yang mana nih? Kalau di segmen 1 tadi saya pakai pepatah pucuk dicinta ulang pun tiba. Kalau ini setitik nilai rusak susu sebelanga gitu. Jadi ibarat kata hubungan bagus sebelum 2024. Tapi gara-gara 2004 agak-agak. Nah, jadi ketika ada arahan untuk komunikasi itu bagus. Apalagi kalau terjadi. Ini pesan positif bagi publik bahwa kedua tokoh bangsa ini bisa bertemu, bisa ngobrol lagi, bisa guyup seperti itu. Tapi ada juga nalar politik yang bekerja di balik itu. Kenapa? Karena siapapun yang akan menjadi gubernur daerah khusus Jakarta, DKJ, ini adalah calon presiden 2024. Oke. Karena apa? 2029, sorry. Karena di 2014 sudah ada Jokowi jadi presiden,
kemudian Anies kemudian di 2024 megang tiket capres, artinya siapapun yang menjadi gubernur DKJ Jakarta itu minimal memegang tiket pencapresan 2029. Jakarta masih punya begitu penting ya perannya ya? Center of gravity, epicentrum ekonomi sosial politik mungkin sampai 1 dekade ke depan karena IKN-nya kan belum jadi gitu. Jadi maksud saya di sini apakah Pak Prabowo berkenan membesarkan anak macan namanya Anies Baswedan ketika nanti memberikan tiket ya 2024 sebagai gubernur DKJ seperti itu, karena itu nggak gampang ya. Tapi kalau memang ada komitmen bahwa di 2029 misalkan Mas Anies sami nawa atona dengan Pak Prabowo misalkan, lain hal kan gitu. Jadi saya kira panggung ini yang akan diutak-atik ya supaya apa, supaya titik temu itu tercapai. Artinya bukan sekedar Mas Anies butuh kendaraan, Pak Prabowo butuh figur, tapi what next? Karena ya Prabowo dan Partai Gerindranya kan memang hari ini sebagai presiden terpilih pemenang seperti itu, dan itu harus dari sekarang dikomunikasikan. Oke, Bang Habib sudah kata sudah sabar. Gimana Bang Habib? Ya, politik kita begitu dinamis. Ya. Ini ibarat makan, kita belum makan siang, boro-boro mikirin menu makan malam. Pak Prabowo belum dilantik loh ini, ya kan? Kok sudah mikirin? Tapi kan udah pasti dilantik Bang Habib. Artinya tinggal dilantik begitu aja. Ya. Sudah kita persiapkan baik-baik pun 1-2 tahun bisa berubah kok, namanya kontestasi apa namanya peta politik gitu loh. Jadi kurang relevan juga menurut saya siapapun aktor politik, siapapun partai politik saat ini membuat kalkulasi politik hingga 5 tahun ke depan, hampir nggak pernah ada yang akurat gitu. Politik kita nggak pernah ada loh. Coba kita bikin perencanaan jangka 5 tahun ke depan, itu hampir nggak ada yang sama, Pak. Jadi jangka pendek dulu. Iya, bukan perencanaan jangka pendek. Ngapain kita buang energi mengantisipasi sesuatu yang masih sangat-sangat sumir, ya, masih sangat-sangat abstrak, ya. Sehingga justru kita di saat yang sama kita mengesampingkan satu kesempatan, ya, membangun komunikasi yang baik. Itu tadi kata teman-teman, ya kan, mempererat persatuan di antara sesama tokoh-tokoh ini. Ya, itu menurut saya juga penting. Ya, kalau toh mau kontestasi lagi, nggak bisa dicegah juga kok. Misalnya taruhlah Mas Anies tidak bisa nyagup, ya kan ya. Tapi kalau dukungan masyarakat kuat dari segi usia, beliau juga masih bisa running 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ya kan. Dan banyak hal bisa dijadikan legitimasi. Oh, Mas Anies dizolimi karena nggak bisa maju, justru malah makin memperkuat kalau kayak begitu. Jadi kan susah kita kalau buang-buang energi membahas sesuatu yang masih sangat abstrak tersebut. Oke, baik. Apakah memang untuk agenda 5 tahun ke depan atau sebenarnya jangka menengah aja? Nanti dijawab dari Bang Billy ya, tapi usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa, kami akan ajak Anda dulu bergabung dengan rekan kami Atika Harahap di kawasan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran untuk melihat kira-kira bagaimana sih tanggapan masyarakat soal rencana pertemuan Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Atika Harahap, silakan. Ya baik, karena Anda juga pemirsa, benar sekali memang menuju Pilkada 2024 yang akan dilakukan pada bulan November mendatang. Rencananya Anies Rashid Baswedan akan bertemu dengan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemudian juga ada wacana mengenai Anies Rashid Baswedan akan maju di pilihan Gubernur Jakarta 2024. Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat pemirsa, mari langsung kita tanyakan dengan salah satu narasumber saya pemirsa untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Halo Mas, kita izin ngobrol dengan pemirsa TV One, Mas, dengan Mas siapa? Dimas. Mas Dimas, ini kan ada rencana bahwa Anies Rashid Baswedan akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bagaimana tanggapannya Mas Dimas? Iya, tanggapannya sih sangat baik ya. Untuk intinya sih untuk masyarakat di bawah. Mungkin ada pertemuan yang dibahas untuk ke bawah sih, intinya selama ini juga Pak Anies juga bagus sih.
Mas, kira-kira jika Pak Anies Rashid Baswedan ini mencalonkan ataupun maju pada Pilgub Jakarta 2024 ini seperti apa tanggapannya, Mas? Sangat baik sih, sejauh ini juga kepemimpinannya juga kita lihat ya banyak taman-taman dan di bawah juga merata sih untuk pembayaran PBB juga aman gitu, di guru-guru juga semua diperhatikan sih. Baik, Mas Dimas berarti setuju ya dan merupakan niat baik bagi Mas Dimas. Oke Mas Dimas, terima kasih atas tanggapannya, silakan kembali beraktivitas. Ya pemirsa, itu tadi salah satu narasumber saya. Namun saya akan bertanya ke salah satu masyarakat lagi pemirsa, tanggapannya mengenai bertemunya Anies Rashid Baswedan dengan Prabowo seperti apa. Halo, selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Budi. Pak Budi, boleh, ini kan ada wacana mengenai Anies Rashid Baswedan akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti apa tanggapannya Pak Budi? Kalau saya sangat-sangat setuju, para pemimpin, calon pemimpin bangsa mengadakan pertemuan. Itu sangat patut contoh oleh masyarakat Indonesia karena sebelumnya kan mereka kan lawan politik gitu ya. Sekarang mereka bertemu. Jadi untuk kesatuan dan persatuan bangsa mereka mengedepankan untuk persatuan bangsa tersebut. Jadi mengedepankan persatuan, tujuannya itu ya sepertinya. Kalau kira-kira nih Pak Budi, Anies Rashid Baswedan akan maju pada Pilgub Jakarta 2024, seperti apa tanggapannya? Kalau saya sih siapa saja boleh mencalonkan, asalkan untuk Jakarta yang lebih baik. Kalau Pak Anies memang akan mencalonkan dan dia punya misi-misi yang kedepannya bisa membesarkan Jakarta, itu saya sangat setuju. Berarti setuju ya Pak dengan harapan untuk membesarkan kota Jakarta ke depannya. Baik, terima kasih Pak Budi, silakan melanjutkan aktivitasnya. Ya pemirsa, Kenanan dan juga pemirsa, itulah tadi tanggapan dari dua masyarakat mengenai wacana akan bertemunya Anies Rashid Baswedan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga wacana mengenai Anies Rashid Baswedan ini akan maju pada Pilgub 2024 dan tentunya harapan dari masyarakat Jakarta agar Anies Rashid Baswedan ini mampu untuk memajukan kota DKI Jakarta. Demikian saya kembalikan kepada Anda, Kenana. Baik, terima kasih Atika Haraha mengabarkan dari kawasan PRJ Kemayoran. Bang Billy, asalkan untuk Jakarta yang lebih baik, apakah niat tulus ini yang dibawa oleh Pak Anies atau ada niat agenda lain lebih jauh dalam penjajakan atau nanti rencana pertemuan dengan Pak Prabowo? Baik, kan ini momennya PRJ ya tadi ya, testimonial. Kan kita ingat juga momen yang semalam ya. Bagaimana Pak Anies bahkan sudah seakan-akan serasa gubernur ya, bagaimana terlibat dalam proses seremonial. Terus kemudian apa yang kita dengar tadi barusan merupakan titipan harapan. Dan dalam 1-2 bulan ini marak sekali kita dengar aspirasi dari masyarakat akar rumput yang sudah mulai berani ya kembali lagi menyatakan dukungan atau harapan, menitipkan harapan kepada Pak Anies Baswedan supaya kembali lagi maju di Jakarta. Dan tentu itu pasti dengan sebuah alasan. Misalkan tadi di testimonial juga sempat disinggung bahwa ada beberapa prestasi ketika Pak Anies memimpin yang mungkin masyarakat Jakarta berharap itu ingin dilanjutkan ataupun manfaatnya semakin diperluas. Dan kami percaya dengan suara-suara yang sudah muncul akhir-akhir ini juga menitipkan harapan-harapan yang serupa atau bahkan aspirasi-aspirasi agar mungkin akan mendekati berbagai macam isu atau topik yang ingin disampaikan kepada Pak Anies untuk memimpin lagi di Jakarta. Tapi secara umum kita lihat bahwa apa yang sudah menjadi prestasi Pak Anies selama 5 tahun kemarin 2017 sampai 2022 itu kemudian lagi dilanjutkan dan kemudian lagi juga manfaatnya kita bisa tarik lebih luas. Dan tentu kan Pak Anies bukan hanya berbekal dengan overconfidence. Kita lihat juga secara teknokratik mungkin hasil survei menunjukkan bagaimana nama beliau tetap ada di 1-2 besar yang angkanya mungkin belum sampai menembus 50%, tapi sudah cukup baik dalam memotretkan ya bagaimana potensi beliau ada kembali di Jakarta. Dan yang kedua yang tadi, bagaimana masyarakat misalkan di Jatinegara, kemudian kemarin di Pasar Minggu dan di daerah-daerah lain yang sudah mulai berani lagi menyatakan dukungan. Dan tentu itu harus kita dengarkan secara serius, kalkulasinya kita perlu perhitungkan secara serius, dan tentu aspirasi dan harapan itu juga nanti yang akan menjadi dasar Pak Anies memutuskan akan kembali lagi ke Jakarta selain berbicara tentang
konteks partai politik. Oke, Bang Habib, ada kalkulasi dari pihak Anies Baswedan, ada aspirasi dari masyarakat. Kalau dari Gerindra, gimana kalkulasinya? Ya silahkan, kita menghormati ya, siapapun tokoh-tokoh punya keinginan maju pilgub, baik tokohnya maupun pendukungnya menyampaikan optimisme, itu hal yang amat biasa. Kalau kami memang sedang berproses, Partai Gerindra, ya, mekanismenya adalah kami menjaring aspirasi di konstituen kami, lalu oleh DPD diusulkan kepada DPP lalu membahas dan akhirnya diputus oleh Pak Prabowo setelah berkomunikasi dengan partai-partai politik yang lain. Karena memang Partai Gerindra tidak memiliki kuota yang cukup untuk mencalonkan sendiri ya di Jakarta ini. Jadi kami sedang berproses ya, nanti begitu sudah ada nama, apakah cagup ataukah berikut dengan cawagup, tentu akan kami update kepada teman-teman. Hasil jaring konstituen dan juga komunikasi dengan partai politik termasuk memperhitungkan nama Ridwan Kamil atau Anies Baswedan nih, Bang Habib? Itu terus dinamis ya. Memang untuk Pak Ridwan Kamil terus terang cukup tinggi ya. Karena memang secara kita tahu ya, di Jakarta ini ya masyarakatnya sangat kritis. Jadi kalau ada tokoh-tokoh baru ya yang dianggap bisa menyelesaikan dan persoalan saat ini dan terlepas dari konflik-konflik lama, dia bisa mendapatkan dukungan. Tidaknya akan kompetitif. Itu makanya kenapa Ridwan Kamil yang bukan orang Jakarta saat ini ya kan ya, dianggap oleh sebagian dari konstituen kami kalau maju ada peluang yang cukup besar. Oke, Mas Agung, mana nih yang lebih menarik dipilih kalau sama-sama kompetitif, Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan untuk Gerindra? Kalau secara elektoral sementara ini memang hitung-hitungannya lebih unggul Mas Anies gitu. Tapi kan kita bicara ke depan itu masih panjang rutenya gitu, dan saya ingin menegaskan Gerindra ini memegang dua kunci istana tadi. Ada Istana Merdeka, ada Istana Hambalang seperti itu. Nah ini nggak main-main ini, ya. Bisa jadi ini menjadi faktor yang bisa menyebabkan kutukan petahana itu bisa terwujud ya. Kalau di 2007 Foke itu ada kutukan Jokowi efek, 2017 ada 212 efek. Nah ini Jokowi Prabowo efek ini nggak main-main ini. Ini harus diukur betul oleh Mas Anies tadi ya, bahwa bisa menjadi salah satu kunci kemenangan seandainya memang Gerindra mendorong salah satu nama yang sepadan, misalkan Ridwan Kamil ataupun nama-nama lain ya, Kaisang misalkan, atau ya kita nggak tahu siapa lagi yang dimunculkan. Tapi yang jelas ini nggak main-main gitu, karena Mas Anies sudah kalah di Pilpres kan, jangan sampai kena prank lagi di Pilkada DKJ seperti itu. Jadi saya kira buat pendukung dan partai Mas Anies ya ini ini harus membuat mereka lebih mawas, lebih hati-hati walaupun sedang di atas ini ya, karena dua istana ini tidak akan diam, ya, akan mencari format yang pas untuk apakah mendukung, apakah melawan, atau skema lain seperti itu. Yang jelas, ya saya kira sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang buat Gerindra maupun buat Mas Anies gitu, karena karena kan bentar lagi eventnya, dan dalam konteks ini memang ya sedikit banyak ya petahana tetap diuntungkan sebenarnya, dan pekerjaan rumah terbesar itu ada di Gerindra, menyiapkan calon, memunculkan dan seterusnya seperti itu. Oke, nampaknya kita masih harus bersabar sedikit dulu menunggu pertemuan antara Pak Anies Baswedan dan juga Pak Prabowo Subianto. Terima kasih Bang Habibur Rahman, Bang Billy, Mas Agung malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi pemirsa, tentu Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda dengan sejumlah informasi lain bersama dengan Caca Anissa. Caca. Benar sekali Kian Ana dan juga seluruh narasumber harusnya di situ ya. Oh iya dong, spesial untuk di Jakarta. Switch ya. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda, di antaranya mengenai kebakaran yang terjadi di Revo Mall Bekasi usai jeda berikut. Kita ke informasi di mana Revo Mall Bekasi mendadak muncul api pemirsa, yang kemudian membuat ada kepulan asap. Pengunjung mall pun panik berhamburan keluar. Ya pemirsa, inilah gambar yang kami dapatkan sesaat terjadinya kepulan asap cukup tebal ketika Mall Revo Bekasi terbakar pemirsa.
di mana kebakaran terjadi di pusat perbelanjaan Revo, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kebakaran menyebabkan pengunjung pun berhamburan keluar gedung. Ya, ini kebakaran terjadi di salah satu titik yang ada di bangunan Mall Revo Bekasi. Berdasarkan video tersebut, asap hitam ini mengepul di sekitar pusat perbelanjaan tersebut dan kemudian pengunjung pun berhamburan terlihat panik untuk keluar dari gedung. Pengunjung berlarian menggunakan jalur parkir mobil di mana asap terlihat berada di sisi gedung yang kemudian Anda bisa lihat gambarnya di layar televisi Anda. Begitu mengepul pemirsa. Anggota Damkar Bidang Investigasi DPHB Peleton B Damkar Kota Bekasi menjelaskan pemadaman kebakaran pun langsung dilakukan untuk mengatasinya. Dan bahkan pendinginan sudah dilakukan oleh anggota Damkar. Saat ini petugas pemadam kebakaran pun masih terus memadamkan api dan mencari titik sumber api. Ya, langsung saja saya akan tanyakan hal ini dengan reporter kami Maksanudin Kurniawan langsung dari lokasi. Ya, Maksanudin, silakan dengan laporannya. Ya, Renata dan pemirsa, saat ini saya berada di Mall Revo Bekasi. Seperti ada tayangan di belakang saya, sejumlah petugas pemadam kebakaran masih melakukan aktivitas pemadaman yang dimana terjadi kebakaran tepatnya di lantai UG Mall Revo Bekasi yang berada di Bekasi Selatan. Dan memang saat ini belasan unit kendaraan pemadam masih mencari titik api di mana keterangan dari pihak pemadam kebakaran sendiri bahwa asap tebal yang membatasi ruang UG sendiri cukup sulit untuk menemukan titik api. Dan kejadian ini terjadi sekitar pukul 17.30 sore tadi, dan semua pengunjung pun dari Mall Revo ini sudah dievakuasi melalui jalur parkir maupun jalur pintu keluar lainnya. Demikian, Ya, lantas bagaimana yang dilakukan oleh otoritas Mall Revo Bekasi atas insiden ini? Apakah masih terus berjalan seperti biasanya, Maksanudin? Saat ini memang para pengunjung sudah dievakuasi semua ke luar gedung mall, namun memang petugas pemadam dan unit terkait berada masih di dalam mall untuk melakukan pencarian titik sumber api yang menyebabkan mall ini terbakar pada petang tadi. Memang sejauh ini kendala yang dihadapi oleh tim pemadam sendiri di mana kesulitan titik air dan juga asap tebal yang sempat memadati ruang UG, di mana awal mula asap yang cukup tebal membuat panik para pengunjung mal. Demikian, Kak. Baik, karena lokasi mal tersebut sangat dekat dengan jalur LRT, kira-kira adakah dampak yang cukup signifikan di sana, Maksanudin? Memang jalur LRT maupun dengan mal ini memang ada kaitannya sampai saat ini untuk evakuasi ataupun jalur itu sendiri masih tertutup. Jadi kemungkinan adanya hanya di jalur evakuasi untuk para penumpang LRT yang bisa seharusnya bisa turun dari Mall Revo ini. Baik. Demikian. Maksanudin, kalau untuk pantauan lalu lintas di sekitar atau di depan dari lokasi mal tersebut, bagaimana kemudian? Adakah rencana pengalihan arus atau seperti apa? Sejauh ini cukup ramai lancar, memang di lokasi tempatnya di depan mall atau di jalur Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Bekasi Selatan, di depan
kondisi di depan mall sendiri ini cukup lancar. Kalau kami lihat dari kondisi yang ada, meskipun memang proses pemadaman sendiri masih berlangsung, namun untuk jalur arus lalu lintas cukup aman dan kondusif. Demikian. Terima kasih Max Sanudin Kurniawan mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat, pemirsa. Dan sekarang kita ke informasi selanjutnya, di mana kepolisian yang berhasil mengungkap kasus pembuatan uang palsu senilai 22 miliar rupiah di Srengseng, Jakarta Barat, di mana 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara seorang pelaku yang merupakan pemesan uang palsu tersebut masih buron. Kepolisian berhasil mengungkap komplotan pembuat uang palsu di Srengseng, Jakarta Barat. 4 orang pelaku yang berada di lokasi penggerebekan tak berkutik ketika polisi meringkus mereka. Di dalam ruko bertumpuk-tumpuk uang palsu siap edar pecahan Rp100.000 beserta mesin cetak, mesin pemotong, mesin penghitung uang ditemukan polisi. Komplotan ini memproduksi uang palsu di sebuah ruko dengan berkamuflase sebagai kantor akuntan publik. Tak tanggung-tanggung, jumlah uang palsu yang digerebek petugas mencapai 22 miliar rupiah. 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni M, YA, FF, dan F. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra mengatakan salah satu pelaku menjanjikan akan membayar uang palsu tersebut selesai Idul Adha dengan sistem 1:4 yang artinya dari 22 miliar uang palsu tersebut akan dibayarkan sebesar 5,5 miliar rupiah uang asli. Rencananya uang tersebut akan ditransaksikan dengan saudara P, yang mana saudara P ini masih DPO, setelah Hari Raya Idul Adha dengan estimasi akan diberikan uang sebesar 5,5 miliar. Artinya bahwa uang palsu senilai 22 miliar ini nantinya akan ditukar ataupun dihargai oleh saudara P dengan uang asli senilai 5,5 miliar. Dari penggerebekan terlihat mobil berplat dinas TNI di markas sindikat uang palsu tersebut. Kapendam Jaya Kolonel Infantri Deki Rayu Syah Putra menjelaskan mobil berplat dinas TNI tersebut dipinjam oleh seorang pelaku FF yang telah ditangkap polisi. Walau demikian, Kapendam menegaskan pihaknya akan tetap melakukan pendalaman. Benar adanya bahwa mobil dinas tersebut adalah terdaftar di dalam daftar Kapaldam Jaya selaku yang berhak mengeluarkan nomor dinas di Paldam Jaya. Akan tetapi pemiliknya adalah Kolonel CHB yang sudah pensiun, Bapak R. Jarod, sudah pensiun di tahun 2021. Yang paling terakhir adalah yang kami sampaikan, beliau berada di wilayah Jawa Barat dan mobil tersebut berada di TKP dipinjam oleh keluarganya, salah satu tersangka, diparkirkan di garasi di samping tempat TKP. Untuk yang lainnya nanti kami juga membawa Pomdam Jaya untuk dalam kasus ini masih dalam penyidikan keberadaannya bagaimana, kami juga terus bertanya bersinergi dengan pihak Dirkrim Selain uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 220.000 lembar atau setara dengan 22 miliar rupiah, polisi juga menyita lembaran-lembaran uang palsu yang belum dipotong dan peralatan produksi uang palsu. Ada 4 orang lainnya yang kini diburu polisi, yakni pemilik kantor akuntan publik, operator mesin cetak, dan juga 2 orang pembeli uang palsu.
Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika melakukan transaksi dan melaporkan ke polisi jika mencurigai atau menerima informasi terkait peredaran uang palsu. Tim TV One mengabarkan. Sejumlah informasi penting masih akan kami kabarkan untuk Anda hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, di mana 2 ekor babi hutan masuk ke rumah warga di Desa Lengkong, Kecamatan Garangwangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menghebohkan pemilik rumah seorang bidan pada Sabtu pagi. Hewan liar yang masuk ke rumah ini akhirnya bisa dievakuasi oleh petugas damkar setelah datang ke lokasi kejadian. Inilah 2 ekor babi hutan yang masuk ke rumah warga di Desa Lengkong, Garangwangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Hewan liar ini masuk ke rumah membuat kaget pemilik rumah hingga berhamburan keluar. Warga yang takut pun langsung meminta petugas damkar untuk mengevakuasi. Petugas yang mendapat laporan langsung mengevakuasi 2 ekor babi tersebut. Saat dievakuasi, petugas sempat kewalahan karena berontak hingga merusak sejumlah barang yang ada di dalam rumah. Hewan liar ini akhirnya berhasil dievakuasi selama 30 menit oleh petugas. Hewan liar yang masuk ke rumah warga ini pun diduga dari perbukitan desa setempat untuk mencari makan. Satu masuk ke ruang praktek bidan, satu lagi masuk ke kamar mandi. Beruntung kejadian tersebut tidak ada korban ataupun terluka. Selanjutnya 2 ekor babi hutan dievakuasi sementara dibawa ke Mako Damkar yang nantinya akan dilepas liarkan di lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Aksi tawuran kampung Kafling dengan kampung seberang kembali dipecah di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, tak jauh dari Pasar Gembrong. Para pengendara yang melintas pun terpaksa berhenti sejenak selama berlangsungnya tawuran karena takut menjadi korban salah sasaran. Ya pemirsa, inilah peristiwa tawuran yang terjadi. Suasana memanas terjadi ketika kembali aksi tawuran ini di ruas Jalan Basuki Rahmat, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Menjelang Sabtu pagi tadi, aksi tawuran nampak terlihat adanya saling lempar batu hingga petasan membuat lalu lintas terputus oleh para pemuda yakni dari Kampung Kafling dan Kampung Seberang. Sejumlah kendaraan kini terpaksa berhenti agar tidak menjadi korban salah sasaran. Mereka juga memanfaatkan aksinya saat petugas kepolisian tidak berpatroli. Sementara tawuran di kawasan ini memang sudah terbilang langganan dan belum diketahui penyebab pastinya. Namun warga kini resah dan terganggu saat ingin beraktivitas di pagi hari. Pemirsa, usai dilakukan penangkapan, kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali geledah kamar indekos Virgon di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Meski tak menemukan barang bukti lain, namun kepolisian telah mengantongi identitas dari pemasok narkotika jenis sabu kepada Virgon. Inilah detik-detik penangkapan musisi Virgon Putra Tambunan bersama seorang teman wanita berinisial PA di sebuah kamar indekos di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari rekaman video tersebut juga terlihat Virgon mengeluarkan alat hisap sabu berupa botol minuman kemasan berikut narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam plastik klip kecil di sebuah kotak berwarna hitam. Dalam keterangannya, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indraweni Panjioga mengatakan bahwa usai dilakukan penangkapan dan penggeledahan awal, petugas kepolisian kembali melakukan penggeledahan ulang di kamar indekos milik Virgon. Namun tidak menemukan adanya barang bukti lain selain dari didapatinya pada penggeledahan awal. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas kepolisian juga mengantongi identitas dari pemasok narkotika jenis sabu kepada Virgon yang saat ini tengah menjalani
yang tengah dilakukan pengejaran. Nyalakan kompor saat hendak memasak, satu keluarga di Cengkareng, Jakarta Barat mengalami luka bakar serius usai mengalami ledakan gas. Ledakan gas diduga bersumber dari kebocoran pada regulator tabung gas 3 kg yang tidak disadari oleh pemilik rumah. Sebanyak 4 orang di Jalan Sejahtera Cengkareng, Jakarta Barat mengalami luka bakar serius usai terkena ledakan yang diduga ditimbulkan oleh kebocoran gas. Menurut saksi mata, ledakan terjadi saat pemilik rumah tengah menyalakan kompor untuk keperluan memasak. Diduga pemilik rumah tak mengetahui adanya kebocoran gas pada regulator tabung berukuran 3 kg yang terpasang di rumah. Sehingga saat api pada kompor terpantik, ledakan seketika terjadi hingga menghancurkan rumah dan melukai 5 orang penghuni rumah. Untuk mendapatkan penanganan medis, para korban dibawa ke rumah sakit, sementara pihak kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung mengumpulkan sejumlah saksi dan bukti di lokasi. Pemirsa, diduga alami remblong, sebuah truk gandeng meluncur tidak terkendali hingga menabrak 8 sepeda motor yang sedang berhenti di perlintasan kereta api di Banyuwangi, Jakarta Timur pada Jumat sore. Ya pemirsa, inilah yang terjadi. Video amatir merekam kepanikan warga saat sejumlah kendaraan roda 2 hancur setelah ditabrak truk gandeng yang mengalami remblong di perlintasan kereta yang ada di Jalan Raden Wijaya, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Beberapa korban tampak tergeletak di tepi jalan raya karena terluka setelah ditabrak truk gandeng yang melaju tidak terkendali. Warga yang berada di lokasi langsung berupaya evakuasi seluruh korban ke ambulans untuk selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Yaspin, Banyuwangi. Dari kesaksian warga, truk yang disopiri Edi awalnya sempat berhenti di belakang antrian sepeda motor karena ada kereta api Probowangi yang melintas. Setelah palang pintu kereta api terbuka, kendaraan pun melanjutkan perjalanan termasuk truk gandeng yang melaju dari arah utara ke selatan yang kemudian melanjutkan perjalanan. Naas, saat baru berjalan beberapa meter diduga alami remblong, laju truk akhirnya tak bisa dikendalikan saat melintas jalur menurun di kawasan perlintasan kereta api. Sadar remnya tidak berfungsi, sopir truk membanting setir ke arah kanan dan ke kiri hingga akhirnya menabrak 8 sepeda motor yang melaju dari arah utara maupun yang melaju dari arah selatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. Seorang pengendara sepeda motor dilaporkan mengalami patah tulang akibat benturan. Satu sepeda motor juga sempat terseret truk sejauh 50 meter hingga terbakar di kolong truk karena gesekan dengan aspal. Truk akhirnya terhenti sendiri di tepi jalan raya sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Truk ekspedisi bermuatan barang elektronik dan parfum terbakar di jalur Ring Road, Ngawi, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sempat terjadi ledakan berulang kali hingga semua paket hangus terbakar. Inilah detik-detik sebuah truk mengeluarkan asap tebal dari bak truk di Jalan Ring Road, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Sabtu dini hari. Sopir dan kenek nampaknya panik berusaha menyelamatkan muatan yang diduga berisi paket dan barang elektronik. Kepanikan bertambah saat api muncul dan membesar, membakar muatan truk. Sopir truk dibantu warga sempat berjibaku mengeluarkan sebagian muatan paket agar bisa diselamatkan. Terjadi ledakan beberapa kali sehingga warga pun tak lagi berani mendekat. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi memadamkan api.
Kobaran api begitu cepat membesar karena muatan truk berisi barang yang mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut, namun kerugian akibat kebakaran truk ekspedisi yang berangkat dari Jakarta ke Surabaya ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kecelakaan di jalan tol kembali terjadi. Sebuah mobil Pajero menabrak truk di ruas tol Semarang-Batang, tepatnya di kilometer 405 jalur A, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. 4 orang penumpang Pajero tewas dalam kejadian tersebut. Kecelakaan terjadi pada Sabtu sekitar jam 7 pagi. Dari laporan kejadian Satlantas Polres Kendal, mobil Mitsubishi Pajero melaju dari arah barat atau dari Jakarta menuju arah timur atau Semarang. Sesampai di lokasi kejadian, pengemudi mengambil lajur kiri yang mana pada saat yang sama ada truk tronton yang berhenti di bahu jalan. Diduga pengemudi Pajero kurang konsentrasi menabrak truk dari belakang. Akibat tabrakan, mobil hancur hingga setengahnya di bagian kiri. 4 orang yang berada di dalam mobil tewas di lokasi kejadian. Sementara ada 2 orang lainnya yang terluka. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Waleri, Kendal. Diduga overkapasitas 49 orang yang terdiri dari santri dan guru dari Pondok Pesantren Alif Lam Mim Surabaya terjebak di dalam lift. Proses evakuasi berlangsung 30 menit di mana para santri pun akhirnya berhasil diselamatkan. Ketegangan terjadi saat lift yang berisi 49 orang mendadak berhenti di tengah jalan. Mereka adalah santri dan guru Pondok Pesantren Alif Lam Mim Surabaya, Jawa Timur yang akan melakukan gladi resik wisuda kelulusan SMP dan SMA di Empira Palace. Melalui telepon genggam terdengar seorang menenangkan mereka yang terjebak di dalam lift agar tidak panik. Tak lama petugas penyelamat pun hadir dan mengevakuasi 49 orang yang terjebak di dalam lift. Menurut salah seorang santri, lift berhenti saat mereka akan menuju lantai 3. Proses evakuasi berlangsung 30 menit dan 49 orang yang terjebak berhasil selamat. Petugas damkar menggunakan tangga untuk memudahkan evakuasi. Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen gedung belum memberikan keterangan secara resmi terkait insiden ini. Pemirsa, tingkah laku pengunjung Taman Safari di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali viral setelah melemparkan sekantong sampah kepada seekor kuda nil saat berwisata di lokasi. Berkat video yang viral, pihak Taman Safari dan aparat pun tengah melacak identitas pengunjung tersebut. Pengunjung Taman Safari kembali berulah dalam video viral di media sosial, terekam tindakan tak terpuji pengunjung melemparkan sekantong sampah kepada kuda nil. Peristiwa ini terjadi pada Kamis saat pengunjung berkeliling di kawasan wisata. Sebelumnya pengunjung tak terpuji ini mengumpan wortel kepada kuda nil, tetapi yang diberikan malah kantong sampah. Menurut pengelola Taman Safari, beruntung kuda nil tidak menelan kantong sampah tersebut melainkan memuntahkannya. Pengelola Taman Safari telah menelusuri jejak kendaraan pelaku dan mendapatkan identitas mereka. Pihak Taman Safari akan melaporkan aksi ini ke Polsek setempat. Ulah pengunjung Taman Safari yang tak terpuji ini telah terjadi 3 kali. Pengelola Taman Safari akan memperketat penjagaan serta menambah jumlah kamera pengawas di sekitar lokasi. Pengelola pun akan mengevaluasi sistem pengawasan demi menjamin keamanan dan keselamatan satwa. Pemirsa, kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali atas penetapan pengadilan terhadap kliennya yang telah menjalani hukuman seumur hidup. Ia pun berharap adanya kebenaran dalam mengungkap kasus pembunuhan tersebut yang terjadi pada 2016 silam. Yang
Punya ide siapa? Kuasa hukum untuk 6 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Rivaldi, Eko dan Jaya, telah membentuk tim untuk menyusun bukti baru peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon 8 tahun lalu. Ruli Panggabean, kuasa hukum para terpidana ini pun mengatakan telah membentuk tim mengumpulkan bukti-bukti yang dapat dijadikan novum dan berencana mengajukan peninjauan kembali PK terhadap kasus 6 terpidana yang divonis hukuman seumur hidup. Untuk mengurus masalahnya. Ruli juga menanggapi pernyataan Kapolri yang dibacakan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto soal penyelidikan awal kasus pembunuhan Vina Eki yang tidak didukung Scientific Crime Investigation. Hal ini menjadi harapan besar munculnya kebenaran dalam pengungkapan kasus ini. Gitu ya, karena memang dari awal timbulnya masalah itu kan karena nggak ada Scientific Crime Investigation gitu loh. Nggak dicek mengenai sidik jari, kemudian juga visum dan lain sebagainya gitu. Jadi buat saya sih terima kasih Pak Kapolri sudah mengkoreksi ya gitu ya. Jadi saya kira buat kami sebetulnya intinya adalah kita ingin mencari kebenaran material, itu saja. Dewan Pimpinan Nasional DPN Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi menjadi kuasa hukum 6 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini menjalani hukuman seumur hidup. Kuasa hukum telah menerima surat kuasa dari para terpidana, namun 1 orang terpidana Sudirman masih belum menyerahkan surat kuasa karena masih menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Sementara itu, Rudi Irawan, ayah tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Rudi Irawan diperiksa terkait identitas ganda yang ia miliki. Selama 5 jam, Budi dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat Jumat kemarin kembali memanggil Rudi Irawan, ayah tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan Rudi merupakan buntut dari kepemilikan kartu tanda penduduk ganda yang dimilikinya. Penyidik Polda Jawa Barat menyelidiki alasan Rudi memiliki 2 nama. Polisi mencurigai Rudi Irawan memiliki nama lain, yaitu Asaprudi. Selama 5 jam, ayah Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan di ruang penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Pak, sini Pak. Ia dicecar penyidik dengan 20 pertanyaan terkait identitas gandanya. Usai diperiksa, Rudi Irawan melalui pengacaranya menyatakan identitas ganda itu dimiliki Rudi agar dapat melakukan pernikahan kedua. Artinya ini bentuk pendalaman dari pihak polisi juga? Ya, ini pendalaman pihak penyidik. Siap. Artinya meyakini nggak Pak dengan hasil dari pemeriksaan bahwa itu bukan dilakukan sengaja oleh Pak Rudi Irawan? Ya dilakukannya sih sengaja, tapi kan kepentingannya jelas gitu. Kepentingannya beliau ini dulu kawin lagi gitu. Kan untuk syarat kawin lagi kan mesti ada NA. Nah, satu, kedua kan dia juga takut ketahuan sama yang tua gitu. Jadi dia bergantilah nama, kira-kira gitulah. Adanya dari pihak desa sendiri akan dilakukan pemanggilan nggak Pak terkait dengan ini? Gimana? Dari pihak desa yang mengeluarkan atau dari kecamatan? Saya belum tahu, itu penyidik yang tahu. Saat hendak meninggalkan Mapolda Jawa Barat, ayah Peggy Setiawan ini pun memberikan dukungan kepada anaknya yang ia yakini tidak bersalah. Apakah ada yang disampaikan? Untuk anak Bapak? Semoga terbebas anak saya. Rudi Irawan bersama penasihat hukumnya dari Peradi akan memantau pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan yang akan digelar pada Senin 24 Juni 2024 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Udah ketemu lagi. Kita ke informasi selanjutnya. Pekan Raya Jakarta menjadi salah satu acara paling dinantikan masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-497 Kota Jakarta. Bertepatan dengan ulang tahun Jakarta ke-497, PRJ
menjadi salah satu destinasi yang dikunjungi masyarakat karena menawarkan hiburan dan berbagai macam produk dengan promo yang menarik. Dalam event yang berlangsung selama 1 bulan hingga 12 Juni atau mulai dari 12 Juni hingga 14 Juli, masyarakat tidak hanya mendapat kemeriahan tapi juga dapat berbelanja dengan harga terjangkau. Mereka dapat menikmati berbagai macam hiburan dan konser musik dari musisi ternama. Hanya dengan bayar tiket masuk mulai dari Rp40.000 saja, masyarakat ini sudah bisa menikmati kemeriahan yang tersedia di Jakarta Fair Kemayoran 2024. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini ya, Ken? Betul sekali, dan inilah pemirsa akhir kebersamaan kita di malam yang spesial di ulang tahun Jakarta yang ke-497. Tapi sayangnya tidak ditutup dengan pantun ya. Betul. Saya Ken Ana pemirsa. Saya Caca Anissa mengucapkan terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.